Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rendra Hobi Official. Sudah lama kita tidak ketemu dengan video satu arah seperti ini. Hari ini saya punya kesempatan untuk bikin video. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang salah satu event pembukaan di 2022 ini, yaitu event trailing. Oke, event yang kemungkinan event trailing ini akan selalu ramai sampai akhir tahun 2022 ini. Ya, nah di Januari ini ada dua event yang akan dilaksanakan, yaitu event trailing. Yang pertama adalah Gilas Terlibas. Oke, itu dilaksanakan hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, dan nanti di akhir bulan, di bulan Januari ini pun itu juga ada event di kota Cirebon. Itu eventnya namanya adalah Cireng. Nah, malam hari ini saya akan membahas salah satu event itu, yaitu event Gilas Terlibas, ya. Dan kemungkinan video ini akan tayang nanti di hari Sabtu juga, di event ini sedang berlangsung, ya. Nah, selain itu, tujuannya saya untuk sharing tentang event ini itu adalah bisa jadi teman-teman yang baru saja memulai membangun RC110, oke, dan ingin ikut event. Nah, saya akan memberikan gambaran beginilah, lebih kurang ada dua pembahasan, yaitu tentang peraturan event dan persyaratan. Yang kedua adalah aturan main dari event. Nah, syarat dan aturan main ini tentunya itu diberikan oleh panitia untuk semua peserta, teman-teman semuanya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau ikut event, apapun nanti event kedepannya, biasanya di sebuah flyer untuk ada event apa gitu, trailing, itu akan ada nomor HP di bawahnya, dan nomor HP itu bisa teman-teman hubungin, ya, menanyakan apakah masih ada tersedia slot, dan lain-lainnya. Itu bisa dikonsultasikan ke nomor itu. Nah, itu yang pertama, setelah mendapatkan flyer. Nah, setelah teman-teman mendapatkan flyer dan tentunya ada uang pendaftaran biasanya, ya, untuk event-event ini. Dan biasanya uang pendaftaran itu sudah termasuk baju, ya, terus ada makan siang, ya, entah apa yang lainnya. Yang penting itu uang pendaftaran itu sudah berikut, yang pasti baju dengan makan siang biasanya. Nah, setelah mendaftar, mendapatkan slot, dan panitia itu akan menggabungkan di sebuah grup WhatsApp, dan di sana akan berkumpul semuanya para peserta, dan di sana diberikan nanti info-info tentang eventnya, kayak gitu, ya. Termasuk yang malam hari ini yang akan kita bahas, yaitu tentang peraturan dan persyaratan event, dan yang kedua aturan main ketika eventnya. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang peraturan event, ya, peraturan dan persyaratan event. Ini namanya Gilas Terlibas, ya. Nah, Gilas Terlibas 2022 yang dilaksanakan di Karawang ini, peraturan persyaratannya yang pertama adalah bagian A, yaitu tentang tim dan anggota. Oke. Yang pertama itu nama tim itu terdiri dari dua kata. Nah, kebetulan kami
nama timnya itu Cicak Laut. Oke ya, Cicak Laut. Banyak tim yang lain ada, oh ya banyak lah, di teman-teman dari seluruh Indonesia itu macam-macam nama timnya ya. Dan yang nomor 2 bagian A, yaitu satu tim itu terdiri dari 3 orang, 3 anggota. Nah jadi kalau teman-teman yang belum memiliki teman atau tim, bisa jadi teman-teman menanyakan perihal ini juga kepada panitia, tapi itu nggak pasti ada jawaban juga biasanya dari panitia. Paling tidak kalau teman-teman belum ikut dengan komunitas di kotanya, ya mana tahu panitia juga memberikan solusi tentang ini ya. Bisa ditanyakan misalkan, Om, saya ini belum ikut komunitas, tapi saya pengen ikut event. Apakah ada di sana yang mau bersedia dengan saya bergabung, atau saya yang akan bergabung di sana? Kayak gitu ya, bisa jadi disediain sama panitianya. Tapi ditanya aja teman-teman ya. Nah yang ketiga, anggota tim boleh berasal dari kota yang berbeda. Oke, nah jadi boleh dari mana aja, mau dari Sumatera atau mau dari Jogja atau mau dari Surabaya, itu bisa digabung aja tergantung situasi kondisi. Dan nomor 4, melakukan registrasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran. Oke, nah ya ini yang termasuk tadi pendaftaran yang transfer tadi ya. Nah yang selanjutnya bagian B itu adalah ketentuan rignya, ketentuan kit, ketentuan mobilnya. Oke, nah yang pertama adalah bagian B, bagian B titik 1, mobil harus layak jalan dan berjenis RC Adventure penggerak 4 roda atau lebih ya. Ada yang rodanya tuh 6 teman-teman, jadi boleh juga ya, atau lebih. Ada yang skala 1/10 yang 6 roda juga ada. Nah nomor 3, bodi bebas rapih utuh dari depan sampai belakang. Jadi dari depan sampai belakang tuh memang utuh ya. Jadi nggak ada pemotongan yang aneh-aneh begitu. Tapi memang layak gitu, untuk layak dilihat seperti mobil kayak gitu. Oke. Nah yang nomor 2-nya tadi saya lupa, yaitu bodi berjenis keras atau hard body. Nah ini kan hard body, ada yang dari Lexan biasanya, tapi yang persyaratan di event ini itu adalah hard body. Nah yang ketiga yang tadi ya, bodi bebas rapi utuh dari depan sampai belakang. Dan yang nomor 4, mempunyai tempat penyimpanan, perlengkapan dan alat recovery seperti roof rack atau bak terbuka yang seperti ini ya. Ada bak terbuka, terus sejenisnya yang bisa menyimpan barang di tempat ini tuh teman-teman. Karena tempat ini tuh adalah isinya biasanya recovery yang akan nanti digunakan. Nah yang selanjutnya nomor 5 adalah jenis elektroniknya bebas. Artinya kalau bebas bisa menggunakan brushless, bisa menggunakan brushed. Oke, dan tentunya wajib waterproof ya, wajib waterproof. Nah yang keenam, wajib memiliki 2 winch depan yang terpasang. Nah ini bagian aturan persyaratan nih teman-teman ya, peraturan dan persyaratan harus ada 2 winch yang terpasang aktif di depan. Nah kebetulan ini sudah ada 2 winch, jadi winch yang kita buat, terus juga yang di dalam tentunya juga ada yang winch double servo, jadi 2 winch. Nah yang nomor 7 selanjutnya ini wajib memiliki winch belakang yang mampu menahan bobot mobil ini ya. Ya tentunya pastilah ya, tentunya kalau nggak bisa nahan ya bahaya ya. Selain bisa nahan, akan lebih bagus bisa untuk menarik juga, itu lebih bagus. Artinya bisa menyeret gitu, bisa nyeret mobil ini ke samping kalau kita ingin reposisi yang lebih bagus, atau menarik ke samping sana ya,
lebih bagus, yang lebih kuat lebih bagus. Nah, yang selanjutnya jenis winch-nya itu bebas dan aman, minimal setara dengan 8274. Nah, 8274 ini teman-teman nanti bisa searching, yang skala 110 nya itu juga banyak. Dan atau winch servo, jadi setara dengan 8274 atau winch servo. Nah, winch depan harus mampu mengangkat bobot mobil. Jadi winch depan ini teman-teman harus mampu mengangkat bobot mobil ya, dan ini sudah saya tes digantung, bahkan ditambahkan beban itu juga langsung naik dan nggak turun lagi. Oke. Nah, yang nomor 8 itu adalah memiliki bumper depan dan belakang yang bahannya keras ya, artinya yang bahannya keras nih ya, mau metal ya atau plastik, seperti bumper-bumper yang ori bawaan pabrik juga ada yang plastik, tapi nggak kayak plastik biasanya teman-teman, plastiknya lebih bagus ya, dan bahkan itu bisa lebih bagus daripada yang metal ya. Nah, yang nomor 9, aksel dan suspensinya bebas ya, yang penting kuat untuk digunakan untuk adventure. Mau gardan portal boleh, mau nggak portal pun juga boleh ya. Dan nomor 10, ketentuan kit adalah bannya itu maksimal 110 ya, jadi bannya itu maksimal 120. Jadi lingkaran ban ini dari ujung sini sampai ujung sini itu 120 mm, jadi 12 cm maksimalnya, nggak boleh lebih. Kalau kurang gimana, nggak apa-apa, boleh biasanya. Nah, yang C, yang selanjutnya adalah kelistrikan. Yang C.1, komponen kelistrikan seperti ISC, receiver, modul wajib di waterproof, karena nanti akan masuk lumpur, akan masuk air ya, dan itu harus di waterproof. Kalau misalkan dari pabriknya belum di waterproof, ya mau tidak mau kita sebagai peserta harus waterproof, karena sudah pasti kalau panitianya minta harus waterproof, ya harus waterproof, karena kan nanti akan masuk dalam air, lumpur. Nah, yang kedua, lampu besar atau depan berfungsi atau hidup. Nah, jadi lampu depan ini hidup, kebetulan ini sudah hidup, dan lampu ininya juga sudah hidup, terpisah dengan kitnya. Ini baterai sendiri teman-teman, kebetulan. Nah, yang selanjutnya yang kelistrikan nomor 3, yang C.3, yaitu semua kabel sambungan diisolasi dengan baik, ditempatkan di posisi yang aman ya. Tentunya ini kita yang akan menentukannya, di mana tempatnya, kabelnya, dan lain-lainnya. Nah, lanjut ke bagian terakhir di peraturan dan persyaratan eventnya, yang D.1. 1. Winch pabrikan, winch power take off buatan diperbolehkan. Mau winch servo, mau winch gearbox, mau winch planetary, mau winch double servo, itu boleh ya, tidak ada aturan lain dari panitia. Nah, yang kedua, winch depan bisa mengangkat beban mobil dan bawaannya, ya tentunya tadi sudah kita bahas. Jadi winch itu mampu mengangkat mobil dan alat-alat recovery dan baterai yang sudah terpasang itu mampu diangkat. Oke. Nah, yang selanjutnya, winch belakang harus bisa menahan mobil dan bawaannya, tentu yang tadi. Dan nomor 4 ini adalah panjang tali winch wajib 4 meter ya, 4 meter nih untuk bagian depan ya, disarankan lebih ya, gitu ya tulisannya, disarankan lebih. Nah, yang nomor 5, panjang tali winch belakang minimal 3 meter. Oke. Nah ya, kalau sudah ada gambaran-gambaran seperti ini,
tentunya panitia sudah menyiapkan track ya yang sudah diukur oleh teman-teman di sana dan sudah menginstruksikan untuk kita minimal berapa meter winch-nya ya. Nah, dan yang keenam, D.6 yaitu sling terikat terpasang kuat pada hook ya. Ya, yang ini ya, jadi harus kuat slingnya dan hooknya harus tersambung dengan bagus dan baik supaya nggak terjadi apa-apa nanti ketika recovery. Dan yang nomor 7, dudukan winch terpasang kuat dengan baik. Oke. Nah, yang selanjutnya yang bagian ini yang paling terakhir, ternyata ini yang paling terakhir, yaitu tentang peralatan wajib ya. Peralatan wajib yang pertama, membawa baterai cadangan, minimal 1 baterai, disarankan lebih ya. Kebetulan saya bawanya 5200 yang sudah terpakai dan 5200 lagi 5200 mAh yang satu lagi buat cadangan ya. Dan membawa kunci dan peralatan ya seperti obeng ya, terus obeng hex atau kunci roda atau lain-lain. Oke. Dan yang nomor 3, membawa spare part cadangan, disarankan per mobil ya, tentunya harus per mobil karena belum tentu kita dengan tim kita tuh sama ya barang-barangnya ya. Kalau sama lebih bagus, lebih enak. Yang pertama seperti gearbox cadangan harus ada minimal 1 set untuk mobilnya. Nah, yang kedua final gear itu semua gear yang ada di dalam ini itu siap cadangannya, seperti baffle ya, seperti kalau yang portal disiapkan yang bagian bawahnya, gear bagian bawahnya, terus gear shaft dan lain-lain. Pokoknya yang final gear ini semua gear ya. Yang selanjutnya adalah kopel ya, kopel harus wajib ada itu ya. Yang paling sering itu biasanya kalau ketika trailing ya kopel, maka harus ada cadangan. Nah, yang nomor 4 adalah dinamo atau motor cadangan. Yang selanjutnya adalah ISC ya. Jadi peralatan recovery itu harus ada. Nah, seperti ya pokoknya seperti motor ya, motor harus, saya ada 2 cadangan motor ISC, terus yang 1060 ada, yang 1080 ada, punya siap untuk cadangan. Semua gear baffle juga harus ada, yang depan yang belakang. Terus selain itu ya seperti ini, cadangan-cadangan seperti ini teman-teman ya, untuk gardan portalnya. Terus semua mur atau baut itu disarankan harus ada semuanya supaya tidak repot nanti ketika terjadi apa-apa. Dan ini juga ada cadangan receiver, kebetulan saya gunakan radio link. Dan motor winch cadangan juga harus ada karena bisa jadi nanti berasnya habis, nanti tinggal ganti, tinggal pindah, tinggal pasang. Terus gear yang ada di gearbox ya harus lengkap, ada semuanya. Lalu ada kopel tadi yang cadangan dan servo cadangan, terus ada hook cadangan ya, dipersiapkan. Dan bahkan termasuk link cadangan juga harus ada, harus punya ini juga supaya nanti apabila terjadi apa-apa, kalau patah kita tidak perlu ngakalin, tinggal ganti aja kayak gitu. Dan peralatan obeng-obeng lainnya. Nah, itu adalah persyaratan dan peraturan dan persyaratan pada event Gilas Terlibas ini. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas tentang aturan main ya, aturan main pada event ini. Oke. Nah, ini juga diberitahukan sama panitianya, ada juga aturan mainnya teman-teman. Nah, ini perlu kita perhatikan sebagai peserta. Yang pertama, setiap tim itu wajib melakukan daftar ulang. Jadi ketika kita sampai nanti di lokasi, kita harus daftar ulang kembali di sana di meja panitia dan nanti sudah disediakan nanti. Dan yang selanjutnya nomor 2, daftar ulangnya seluruh anggota tim menyerahkan lembar bukti telah vaksin kedua COVID-19. Jadi, nah kebetulan saya sudah 2 kali vaksin dan dua-duanya ada sertifikatnya. Dan harus dilampirkan nanti ketika registrasi. Nah, yang ketiga, kelengkapan event yang sudah
diberikan pada peserta menjadi tanggung jawab wajib, ya. Seperti yang tadi itu teman-teman, kelengkapan event itu seperti yang kita bahas tadi ya. Seperti kita akan bahas di sini, yaitu Shackle S. Ya, ini namanya Shackle S. Ya, ini harus ada. Ya, terus setelah Shackle S, Grand Anchor. Nah, ini saya juga Grand Anchor-nya pakai paku aja teman-teman ya. Terus ada snap block ya. Yang ini nanti snap block ini mungkin bahasa lainnya katrol ya, katrol. Dan sun leader juga ada. Ini wajib karena ini bagian dari panitia. Terus membawa kantong sampah, membawa obat-obatan pribadi, dan menggunakan sepatu menutupi pergelangan kaki, misalkan sepatu boot, dan membawa jas hujan. Nah, itu yang tadi diberita, yang pada peraturan aturan main tadi ya, kelengkapan event ya. Nah, kelengkapan event yang selanjutnya adalah setiap rig wajib memasang stiker event Gilas Terlibas. Nah, nanti biasanya stiker itu diberikan ketika saat registrasi. Oke. Yang daftar ulang yang kelima adalah scrutining dilakukan secara mandiri. Ya, supaya tidak repot nanti ketika event, maka buatlah scrutining Anda ini, scrutining kit kita ini sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, kalau bisa scrutiningnya tuh di atas standar, supaya ketika main trailingnya kita apabila terjadi apa-apa kita sudah siap dengan semuanya. Yang nomor 6 adalah rig yang sudah memasang event stiker event mengisi nama tim dan nama peserta di kartu peserta. Ya, ini bagian dari registrasi. Dan nomor 7, perlengkapan dalam aturan Gilas Terlibas wajib dipenuhi yang tadi. Oke. Nah, yang kedua adalah startnya. Start dimulai pukul 8 WIB untuk setiap tim berbaris menurut nomor start yang didapat pada daftar ulang. Jadi ketika daftar ulang tuh kita dapat nomor urut berapa. Nah, tergantung maunya kita, tapi lebih depan lebih bagus ya, supaya kita merasakan track yang orisinilnya ya. Nomor 2, start jam 8. Start pertama 8 tim yang dilepas terlebih dahulu dengan jeda waktu 10 menit, disusul dengan tim lainnya. Semua peserta di sini tuh ada 25 peserta teman-teman. Kemungkinan ada tim leader dari panitia mungkin sekitar lebih ya 25, kita juga nggak tahu apakah ada tim nanti ada tim leader dan tim sweepingnya, kita nggak tahu. Yang penting 25 peserta, artinya setiap 10 menit 8 peserta ya, berarti ini sekitar lebih kurang 3 kolter. Oke. Nah, nomor 3, track ditutup pukul 4 sore 16.00 dan sweeper memeriksa ke dalam track untuk menjemput tim yang masih di dalam track untuk kembali ke titik kumpul. Jadi apabila nanti yang belum finish jam 4 sore itu tim sweeper dari panitia akan menarik untuk keluar track dan kembali ke titik kumpul ya. Nah, yang nomor 4, break pukul 12.00 kembali jalan dan kembali jalan 30 menit kemudian ya. Di saat pukul 12.00 ini biasanya isoma ya, istirahat, sholat, makan, dan kita nggak tahu nanti di mana, yang penting aturannya seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu jalur. Oke, aturan mainnya yaitu jalur. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengikuti petunjuk trek yang sudah ditentukan. 2, seluruh peserta wajib melewati checkpoint di dalam trek yang sudah ditentukan. Ya, karena di checkpoint itu kan saya dengar kabar dari grup akan ada ketemu dengan pos dan ada capnya ya. Dan nomor 3, dilarang menginjak jalur trek mobil. Nah, ini pasti teman-teman ya, karena
menginjak jalur trek mobil, trek yang dibuat oleh panitia, nanti akan terganggu untuk peserta di belakang ya. Maka dari itu kita menghormati juga panitia pertama dan menghargai juga untuk peserta yang di belakang kita ya, supaya sama-sama enak. Nomor 4, dilarang membuka jalur baru tanpa seizin official atau panitia. Jadi tentunya ini nggak boleh ya, nanti malah nyasar, apalagi kan di hutan lepas. Nah, nomor 5, di dalam trek tim antri dengan tertib menjaga jarak minimal 1 handicap ya. 1 handicap ini lebih kurang 1 meter dalam kurung protokol COVID-19. Oke. Nah, nomor 6, dilarang merusak fasilitas atau kebun milik warga, karena kita lewatnya di rumah-rumah warga nanti dan di hutan. Tentunya kita harus menjaga keadaan di tempat lokasi supaya tidak mengganggu ya, itu yang paling penting, dan merusak. Oke. Nah, selanjutnya cara main dan recovery. Nah, ini teman-teman ya, event Gilas Terlibas ini cukup detail untuk memberikan cara main dan recovery, dan ini tertulis ya. Dan yang pertama, rig dikendalikan tanpa bantuan anggota tubuh. Oke, maksudnya tuh anggota tubuh tuh tangan, kaki, badan, lutut dan lain-lain ya, karena yang menggerakkan itu semuanya bukan itu, tapi digerakkan oleh remote ya, lebih kurang begitu ya. Tanpa anggota tubuh, baik mengarahkan lajunya, arah mobilnya ya, laju mobil, menahan pergerakan rig atau membantu recovery rig ya. Ada juga tulisannya di sini no good hand attitude man ya, lebih kurang gitu. Jadi ya memang no hand, jadi itu kita kalau kebalik recovery-nya tentunya pakai alat. Oke. Nah, yang nomor 2, memilih winching point yang baik dan kuat. Nah, ini bagian dari skill, biasanya bagian dari skill off-road. Oke. Tentunya kita memilih tempat winching point yang baik ya, yang pas, yang kuat, dan yang memikirkan ketika nge-winch itu ya, tentunya itu bagian dari skill dari pemegang remote biasanya. Nah, nomor 3, wajib menggunakan tree trunk saat winching point pada pohon atau akar yang ada. Jadi boleh kepada pohon yang ada di situ atau akar yang ada ya. Dan nomor 4, wajib menggunakan tambahan untuk winching point seperti grand anchor yang tadi kita bahas ya, atau pasak dan sejenisnya yang berfungsi sama ya. Itu aturan main yang nomor 4. Yang aturan main yang nomor 5 adalah menggunakan winching point dengan anchor boleh diinjek ya. Jadi boleh diinjek teman-teman, karena bisa jadi tanahnya itu lembek, tidak ada lagi tempat yang cocok untuk kita menggunakan ini ya. Ini dimasukkan ke tanah, mungkin karena tanahnya lembek, pakunya ini boleh dipijak. Tapi teman-teman, ada tulisan berikutnya, yaitu disarankan winching point-nya bisa ditinggal dengan aman ya. Jadi maksudnya adalah disarankan tidak diinjak kayak gitu. Oke. Nah, nomor 6, dilarang menambatkan winching point pada anggota tubuh seperti dililitkan kepada kaki atau sepatu ya, karena itu sudah bagian dari anggota tubuh. Maka yang tadi, jadi harus ke tanah, harus ke pohon dan lain-lainnya ya. Nah, nomor 7, dilarang menahan atau menggeser winching point saat tegangan tali masih kencang. Jadi kalau misalkan strap atau link winch-nya itu masih kencang, itu nggak boleh diapa-apain teman-teman ya. Kalau mau ditarik dengan winch yang lain, kalau sudah kendor baru boleh dibuka ya. Karena kalau masih kencang dibuka, itu bagian dari
bagian dari anggota tubuh yang menggerakkannya. Ya, jadi nggak boleh ini menurut penelitiannya. Oke, nah nomor 8, penggunaan strap tidak boleh ditahan oleh anggota tubuh. Nah, jadi strap itu tidak boleh ditahan oleh anggota tubuh. Jadi tetap dikaitkan kepada grand anchor. Ya. Nah, nomor 9, menggunakan strap harus dengan titik mati, ya. Ditambat ke pasak, ditambat ke pohon, ditambatkan ke towing point, ya, atau ke mobil ke depan atau mobil ke belakang. Jadi tidak boleh ke anggota tubuh. Nah, yang selanjutnya perbaikan rig. Nah, perbaikan rig itu apabila terjadi kerusakan atau apa yang tidak diinginkan biasanya oleh peserta. Yang pertama, jika ada rig yang bermasalah, maka wajib memberikan jalan kepada mobil atau tim yang ada di belakangnya. Ya, nggak mungkin kan? Jadi maksudnya tuh gini teman-teman, kalau kita di dalam trek itu tidak boleh saling mendahului. Ya, tidak boleh saling misalkan kita tim di belakang merasa tim yang di depan kita tuh agak lambat, ya, itu tuh tidak boleh mendahului. Kita harus tetap menghargai tim yang ada di depan kita, ya. Dan apabila terjadi sesuatu pada mobil kita, misalkan gearnya rontok atau winch-nya atau motor utamanya kebakar dan lain-lain, mau tidak mau itu kita harus benarkan, karena kalau tidak dibenarkan mobilnya nggak bisa jalan. Nah, maka dari itu harus dibenarkan dahulu, dan kita harus memberikan jalan kepada tim yang di belakang kita. Kalau di RC Adventure itu bahasanya itu seperti di lambung gitu ya, diberikan silahkan gitu. Nah, tapi seperti ganti baterai, biasanya tim yang di belakang tuh mau nungguin biasanya. Oke ya. Nah, yang nomor 2, rig yang bermasalah bisa melakukan perbaikan di tempat yang aman. Jadi mobilnya harus diangkat dulu dari trek teman-teman. Diangkat dari trek, dipindahkan, kita kerjakan dahulu. Kalau yang rusaknya dikerjakan dahulu, selesai, baru masuk ke trek lagi, ya. Dan rig tadi tulisannya rig yang bermasalah bisa melakukan perbaikan di tempat yang aman, maju ke depan menyesuaikan timnya jika tidak ingin mengurangi waktu tempuh. Oke, jadi kalau misalkan sedikit seperti ada ganti motor winch, ya, sambil nunggu teman kita melewati obstacle yang ada di depan, kita segera mungkin nanti kita ikut lagi, nggak perlu lambung maksudnya, supaya nggak mengurangi waktu tempuh. Nah, nomor 3, disarankan untuk rig yang rusak ditemani oleh seluruh anggota tim demi menjaga kekompakan. Rig yang sudah bisa jalan kembali bisa lanjut tanpa mengubah antrian yang sedang berlangsung, ya. Nah, jadi pastinya ketika ada trouble dari salah satu tim, kan kita ada 3 orang, salah satu trouble, ya tentunya yang 2 pasti harus nungguin, ya nggak mungkin ditinggal, ya. Itu mah sudah barang tentu, kita harus bantuin teman kita tuh, ya. Bahkan nggak hanya teman kita, bahkan kalau ada tim lain pun yang di sekitar kita yang sedang trouble, kalau mereka nggak punya item yang diperlukan, kalau kita punya, ya kita harus pinjamkan dahulu, ya, agar kita tuh bisa bareng-bareng gitu teman-temannya finishnya. Nah, yang selanjutnya, anggota tim yang terpisah dengan tim lain tidak diperkenalkan menyusul tim yang lain di dalam jalur, kecuali dipersilahkan oleh tim di depannya, ya. Tapi ini jarang terjadi sih teman-temannya. Rata-rata kalau ada yang trouble di salah satu orang di dalam satu tim, itu ditungguin. Kalau lama itu dilambung, dipersilahkan maksudnya untuk tim yang belakang. Nanti kalau sudah siap masuk trek lagi. Nah, yang aturan main yang berikutnya adalah kebersihan trek. Setiap tim anggota
bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, ya, seperti sampah makanan dan lain-lain. Yang kedua, dilarang meninggalkan sampah sekecil apapun, sekecil apapun walaupun sampah organik. Ya ini udah pasti ya, tentunya kita harus menjaga. Yang ketiga adalah sampah yang dihasilkan bisa dibuang setelah finish. Ya, biasanya kan kita bawa kresek biasanya, bawa kresek, dan kreseknya itu tempat buang sampah. Nanti kalau sudah sampai finish dibuang di tempat sampah. Nah, ini yang terakhir, evakuasi. Ofisial berhak menentukan jalur evakuasi apabila keadaan terdesak dan membahayakan. Misalkan trek yang sudah ditentukan oleh panitia tiba-tiba terkikis oleh air misalkan, dan tidak bisa dilewati oleh mobilnya, maka itu panitia akan mengganti treknya, akan memindahkan biasanya. Ya, misalkan bisa juga terjadi apabila sudah mau hampir sore, ya, tapi ada juga tim yang masih di trek. Biasanya panitia juga akan menyediakan trek cadangan, ya, untuk mengurangi waktu. Nah, yang selanjutnya, ofisial berhak menentukan waktu evakuasi apabila keadaan terdesak dan membahayakan. Nah, yang ketiga, yang paling terakhir, peserta wajib mengikuti petunjuk ofisial. Ya, ini poin yang nomor 3, ini poin penting. Kenapa harus penting? Peserta wajib mengikuti petunjuk ofisial. Yang paling utamanya adalah kita menghargai apa yang sudah dipersembahkan oleh panitia, kayak gitu. Jadi apapun petunjuk yang oleh panitia kasih tahu, ya kita sebagai peserta harus ikut. Oke, nah, ada hashtagnya teman-teman. Hashtagnya adalah pantang pulang sebelum rungkat, ya, Gilas Terbas 2022. Nah, teman-teman semuanya, lebih kurang begitu ya. Buat teman-teman yang sudah sering ikut event trailing, ya tentunya sudah mengerti bagaimana keadaannya di trek dan bagaimana kita bisa tertawa, ya, bisa menertawai biasanya juga, ya. Punya tips di event trailing itu kita tuh biasanya harus siap ditertawai, ya, harus siap ditertawai dan mau juga menertawai, ya. Kalau kita sudah mau menertawai orang-orang, ya kita pun harus siap ditertawai, ya. Nah, teman-teman semuanya, itulah event yang 2022 ini akan diselenggarakan. Apabila nanti ada waktu, sebelum kita event ke Cirebon, saya akan bahas juga event yang ke Cirebon. Nah, ini flyernya event Cirebon. Nah, ini nanti kalau seandainya ada waktu, nanti juga kita akan bahas tentang aturan main dan persyaratannya. Karena ada perbedaan teman-teman, ya. Ada perbedaan dan perbedaan peraturannya, ya. Nah, paling tidak teman-teman semuanya, beginilah gambaran untuk event trailing. Oke, teman-teman dimanapun berada itu boleh ikut event ini, karena event ini terbuka seluruh Indonesia. PR-nya tuh hanya satu, harus duluan untuk daftar supaya kebagian slot, ya, karena kebetulan di Gilas Terlibas ini itu hanya 25 slot, artinya 25 tim dikali 3 peserta, jadi artinya sekitar 75 orang. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pas, yang mungkin kepleset, kecepatan atau kelambatan, atau tidak tepat kata-katanya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.